Oke, halo semuanya, balik lagi dengan kami Van Java di sini ya. Jadi sebelumnya kita udah mempelajari tentang doubling list ya, kalau nggak salah. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar tentang tree, teman-teman, atau bisa dibilang binary tree ya. Sesuai namanya, jadi tree itu didapat dari sebuah pohon yang namanya. Jadi ya tree artinya pohon gitu. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kayak stack, simple sorting, bukan simple sorting tapi linked list, doubling list. Nah, si binary tree ini atau kita singkat aja ya, tree ini dia juga bertugas untuk menyimpan data dan juga menyimpan data itu dengan cara yang rapi gitu teman-teman. Di sini aku bakal jelasin dulu apa itu tree ya. Nah, jadi tree itu tempat sebuah penyimpanan yang dimana dia mengatur datanya dengan cara mengelompokkannya. Nah, gimana tuh cara maksudnya mengelompokkan? Nah, jadi gini ya, di dalam tree itu dia mempunyai tiga tipe data, bukan tiga tipe data, tapi tiga atribut. Jadi ada value, atribut pertamanya itu value, atribut keduanya itu left child, kemudian yang ketiga itu adalah right child. Nah, apa maksudnya left, apa maksudnya right? Nah, itulah namanya pengelompokan. Jadi nanti videonya itu dikelompokkan, dia masuk kelompok left atau dia masuk kelompok right. Nah, gimana tuh maksudnya? Oke, di sini aku bakal contohin ya. Sini aku buat komen aja. Nah, yang pertama itu dia bakal ada induk ya, misal nilai pertamanya itu 30. Nah, ini adalah rootnya atau nilai awalnya ya. Kalau kita mau masukin nilai yang kedua, misal nilai yang kedua itu anggaplah 20 gitu. Nah, kita bakal lihat nih, 20 itu lebih besar dari 30 atau lebih kecil dari 30. Kalau dia lebih kecil, maka dia masuknya ke kiri. Nah, terus kita mau masukin lagi nih, bisa 42. Nah, 42 itu lebih kecil atau lebih besar dari 30. Lebih besar dari 30, berarti kita masukin 42-nya di sebelah kanan. Terus kita misal mau masukin lagi nih, 53, bukan 53, tapi 40 gitu ya. Kita lihat lagi nih, 40 itu lebih besar atau lebih kecil dari 30. 40 itu lebih besar, berarti dia ke kanan. Terus ada nilai 42 nih di kanan nih. Jadi kita cari lagi nih, 40 itu lebih besar dari 42 atau enggak? Oh enggak, lebih kecil. Nah, berarti dia masuk ke root ke bawahnya ya, tapi di sebelah kirinya. Sini. Nah, terus misalnya kita mau masukin lagi nih, 21 misalnya. Nah, 21 itu lebih besar dari 30 atau lebih kecil? Lebih kecil. Masuk ke sebelah kiri nih dia. Nah, tapi 20 itu 21 itu lebih besar dari 20 atau lebih kecil dari 20? Oh, lebih besar. Ya udah kita masukin di bawahnya, tapi di sebelah kanan ya, karena dia lebih besar. Nah, jadi nanti dia kayak gini bentuknya. Nah, jadi bentuknya nanti kayak gini. Misalnya ada di sini ada 19. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi dia induknya ada 30, terus ada 42, ada 20 gitu ya. Ada 19, 21, di sini ada 40. Nah, jadi dia kayak gini. Jadi tree itu dia adalah sebuah pohon yang dimana dia mempunyai tiga atribut di dalamnya. Ada datanya, kemudian ada left child-nya, kemudian ada right child. Oke, sepintas kayak gitu aja ya untuk singkatnya. Kita masuk dulu ke kelas pertama, yaitu kelas node. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, di sini itu mempunyai tiga atribut ya. Ada integer atau ID-nya, kemudian ada string datanya, isinya, ada left child-nya, ada right child-nya. Nah, ini kenapa ada 4 nih? Kan katanya ada 3 katanya. Nah, sebenarnya 3 si ID ini kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kan kita perlu nilai asli kayak gini, misal contoh. Nah, ini kan nilai asli yang dimana dia nggak boleh sama nih. Misal kalau sama nih, aku masukin 30. Dia 30 itu lebih besar atau lebih kecil nih dari 30? Ya sama ya, nggak lebih besar dan lebih kecil. Itu nggak boleh. Jadi kita harus mempunyai ID di dalamnya. Nah, baru setelah ID kita masukin value-nya. Nah, untuk apa ID tadi? Kenapa nggak pakai value aja? Kan value bisa sama ya. Misal umur orang kan bisa sama 19 gitu kan. Ada juga yang 19, ada juga 20 gitu kan, bisa sama. Tapi kalau ID itu dia beda-beda. Nggak boleh sama. Sama kayak mungkin nick atau NIM ya. Nah, itu atau nomor KTP juga bisa. Jadi itu beda. Dia unik. Kemudian ada value-nya left child, terus ada value lagi right child. Left child ini bakal diisi oleh nilai yang lebih kecil dari dia. Right child bakal diisi oleh nilai yang lebih besar dari dia. Gitu ya.
Kemudian di sini ada void untuk displaynya, untuk ngeliatin isi dari node-nya atau ngeliatin isi dari tree-nya ya. Nah, jadi yang bulat-bulatan tadi, bukan bulatan sih, maksudnya yang isinya tadi itu disebut node ya. Satu kelas ini disebut node dan seluruh isinya itu disebut tree. Jadi seluruh isi dari batangnya atau pohonnya, misal angka tadi yang aku liatin sebelumnya itu tree kayak gini. Nah, ini semuanya ini disebut tree. Kalau 30 ini aja itu disebut node. Jadi node 30 gitu ya. Oke, kita masuk ke tree. Ke kelas tree-nya. Nah, ini ada beberapa function tapi mungkin nggak bakal aku jelasin semua ya. Sini aku bakal jelasin dulu yang find. Aku masuk dulu ke atas. Nah, di kelas tree ini dia ada node ya, kelas node. Dan di sini ada aku kasih nama root. Itu menandakan dia adalah awal atau nilai awalnya. Nah, terus di sini ada juga constructor. Constructornya ini untuk mendeklarasi rootnya. Jadi rootnya itu kita bakal jadi null untuk pertama kalinya. Kemudian kita masuk ke method find. Nah, sesuai namanya find ini untuk metode mencari ya, atau void mencari. Di sini dia mempunyai parameter integer. Integernya itu adalah key. Nah, key-nya itu adalah ID. Jadi kita mau nyari ID yang apa nih? ID yang keberapa? Misal ID 5 atau 10 gitu contohnya. Nah, di dalamnya kita bakal taruh dulu nih node current atau node sementara gitu, node awalnya. Nah, node awalnya itu siapa? Ya si root-nya. Root yang awal ini yang di atas. Terus kita lakukan perulangan nih untuk mencari find-nya. Nah, kalau current titik ID-nya, jadi kalau node titik ID, kalau ID yang ada di node atau ID yang ada di dalam current itu tidak sama dengan key gitu ya. Selagi dia nggak sama, dia bakal jalanin kondisi ini, if else ini ya. Nah, kita bacain dulu. Kalau key-nya itu kurang dari current titik ID, maka current-nya itu masuk ke sebelah kiri. Tapi kalau key-nya itu sebaliknya, atau key-nya itu lebih dari current titik ID-nya, maka dia masuk ke kanan. Nah, gimana tuh maksudnya? Contohnya gini ya. Misal anggaplah aku punya 30 kayak tadi. Terus ini kayak gini 30. Nah, terus di sini juga ada nilai nih. Nilainya 12. Nah, terus di sini ada 24 kayak gini ya. Terus di 12 ini dia juga ada nilai 11. Nah, kayak gini. Misal kita mau nyari nilai yang 11 misal contoh ya. Nah, kita lihat dulu nih peluang pertama. 11 itu kurang dari 30 atau enggak? Kalau dia kurang dari 30, dia masuk ke left child. Maka masuk ke 12. Karena 12 ini left child ya. Left child-nya si 30 ini ya 12 karena dia berada di sebelah kiri. Terus dicek lagi nih mbak dia. Current titik ID. Nah, current titik ID itu ya 12 ini ya. ID-nya itu ya 12. Yaitu tidak sama dengan key, berarti kalau dia nggak sama gitu, dia masuk lagi nih ke sini, dicari lagi key-nya itu lebih kecil enggak sih dari current titik ID. Nah, key-nya tadi adalah apa? Key-nya tadi 11 ya, karena kita mau cari 11. Nah, katanya iya lebih kecil. Kalau lebih kecil, kita masuk lagi ke left child-nya. Left child-nya 12 siapa? Ya 11. Nah, sekarang current-nya itu awalnya 30, sekarang jadi 11 ya. Terus dicek lagi nih sama dia. 11 itu tidak sama nggak sama key-nya yang dicari? Oh, sama katanya. Ya udah, perulangannya berhenti. Dia bakal ngasih current-nya atau ngasih node yang udah didapat tadi. Itu ya, jadi dia bakal nyari terus. Dia ngecek nih lebih besar atau lebih kecil, lebih kecil. Terus dicek lagi sama nggak? Kalau nggak, cari lagi nih lebih besar apa lebih kecil. Terus dilihat lagi sama nggak? Kalau udah sama, dia balikin. Kalau gimana ceritanya kalau dia nggak ketemu nih sampai ujung paling bawah nggak ketemu, ya udah dia balikin return null ya. Makanya di sini ada pengecekan. Kalau dia current-nya itu sama dengan null, berarti nggak ketemu yang dicari. Kalau dia nggak ketemu, ya udah balikin null aja kayak gitu. Baik, kita masuk ke method insert. Nah, di insert ini kita mempunyai dua parameter. Yang pertama ID-nya, yang kedua isi datanya. Nah, jadi kita mau masuk ini ID-nya apa ya? ID-nya berapa? Terus isi dari node-nya nanti apa? Nah, node tadi yang ini ya. Nah, kita masuk dulu ke baris awal. Kita buat node baru karena kita mau masukin data baru ya.
Jadi kita buat node baru, node ID-nya itu kita isi dengan ID di parameter, datanya kita isi dengan data yang ada di parameter. Terus kita lakuin pengecekan nih, rootnya masih kosong atau enggak. Kalau dia masih kosong, ya udah rootnya kita ganti dengan node yang baru dibuat tadi. Tapi kalau dia enggak kosong, berarti kan ada isinya. Nah, ini kita lakuin pengecekan lagi nih. Kita lakuin pengecekan di sini, node-nya kita isi dengan current. Ya, kita buat variabel baru di sini current dengan tipe datanya node ya, tipe objeknya sorry. Nah, kita isi sama kayak biasa, yaitu root-nya, dimulai dari root. Terus di sini kita ada node parent. Nah, ini kita nggak usah deklarasi dulu, karena nanti deklarasinya masuk di perulangan. Nah, setelah itu kita masuk nih ke perulangan. Parent-nya yang udah kita inisialisasi tadi, kita isi dengan current. Terus kita cek dulu nih, current titik ID-nya itu sama nggak sih sama new node titik ID-nya. Nah, kalau dia sama, maka return. Kenapa return? Untuk memberhentikan perulangannya. Kenapa diberhentiin? Karena nggak boleh ya, ID-nya nggak boleh sama. Kalau dia sama, ya nggak boleh dimasukin, dia harus beda. Tuh. Terus misal dia udah lolos nih dari if pertama, masuk ke if kedua. Di sini dicek nih, ID-nya, ID yang mau dimasukin, yang di sini tadi ID-nya itu, ya lebih kecil nggak sih dari current titik ID-nya? Nah, kalau dia lebih kecil, maka kita masuk ke left. Kalau dia nggak lebih kecil, berarti kan dia lebih besar ya, maka masuk ke right. Ya, kita cari dulu nih tempat yang kosong gitu ya. Jadi kita menelusuri nih mana yang kosong gitu ya. Nah, kenapa aku bilang menelusuri yang kosong? Karena di sini ada pengecekan. Kalau current-nya itu sama dengan 0, maka parent titik left child-nya, parent tadi yang ini ya kita isi deklarasi di atas ini. Maka kita isi dengan kita isi dengan node yang tadi, node yang baru kita buat tadi. Kalau dia kosong di sebelah kanan di sini, maka kita isi nih yang kanannya dengan new node yang baru kita buat tadi. Nah, jadi kita cari dulu nih menggunakan perulangan, cari tempat yang kosong. Dengan cara kita cek nih ID-nya itu lebih besar nggak sih sama current titik ID-nya. Kalau dia nggak lebih besar, dia masuk ke left. Kalau dia lebih besar, dia masuk ke kanan. Nah, itu berlanjut terus sampai dia ketemu current atau node yang kosong, yang nol. Selagi dia nggak kosong, ya nggak bakal ketemu ya. Bukan nggak bakal ketemu, nggak bakal berhenti. Jadi dia terus nyari ke bawah sampai ke bawah, sampai dia ketemu tempat yang kosong. Gitu. Oke. Di sini kalau dia udah ketemu, dia bakal nge-return supaya nanti perulangannya berhenti ya. Nah, gitu aja untuk insert. Kita masuk ke delete. Nah, untuk delete ini rada panjang ya, tapi aku bakal jelasin dikit aja. Delete di sini kita menggunakan parameter key. Jadi kita bakal nyari sesuai key-nya ya, atau ID-nya. Nah, kayak biasa, ini kita buat dulu current, variabel current dengan tipe objeknya node ya. Kita isi dengan root. Begitu juga dengan yang parent. Terus kita buat nih variabel boolean di sini. Is left child-nya sama dengan true. Nah, untuk apa nanti bakal nyambung sendiri ya. Nah, kita lakukan dulu perulangan. Current titik ID tidak sama dengan key ya. Kalau selagi dia nggak sama key-nya, selagi nggak ketemu, maka kita masuk ke perulangan selanjutnya ya. Nah, sama kayak yang find tadi, kita harus cari dulu nih. Kita cari kalau key-nya itu kurang dari ID, ya masuk ke sebelah kiri. Kalau key-nya itu lebih besar, kita masuk ke sebelah kanan. Nah, ini juga punya kayak tadi ya. Kalau current-nya itu 0, ya udah berhenti. Karena apa? Karena yang mau dihapus itu nggak ada. Nah, ini bakal terus lakuin perulangan sampai ID yang mau dihapus itu ketemu. Kalau dia udah ketemu, maka kita bakal hapus nih si parent-nya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Bukan si parent, tapi si current. Nah, si current-nya sebelah kiri, current sebelah kirinya, kita cek nih, dia itu 0 apa enggak. Dan kita cek juga nih, current sebelah kanannya 0 apa enggak. Kalau current-nya itu sama dengan 0 ya, kalau kondisi ini terpenuhi, kan berarti kan dia nggak punya anak tuh, node-nya dia nggak punya child, dia nggak kiri kanannya nggak ada, berarti dia kosong. Ya udah, kita langsung aja
cek di sini. Kalau currentnya itu sama dengan root, maka rootnya kita jadi 0. Nah, berarti kan kalau rootnya yang mau dihapus, kita jadiin aja rootnya langsung 0 gitu. Terus ada lagi nih, else if. Kalau is left childnya itu true. Nah, dapat dari mana nih kalau dia true? Dapat dari sini ya. Kita kan tadi nyari ya. Dia itu berada di sebelah kiri apa di sebelah kanan. Kalau dia berada di sebelah kanan, kita jadiin true gitu. Kalau dia sebelah kanan, berarti left childnya kita jadiin false. Nah, kalau left childnya itu true, maka parent titik left childnya kita naikkan. Kita tindih ya, kita timpa dengan current titik left child. Nah, kalau right childnya itu yang kosong atau yang true, maka kita naikkan nih, kita tindih dengan current titik left child. Gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Aku contohin dia. Misal nih, aku ada 30 kayak gini. Ada nilai 30, terus ada nilai 20, ada nilai 40 gini. Terus ada nilai lagi 12 misal. Ini dia ada nilai 23 kan. Terus ada nilainya lagi 39 kayak gini. Nah, kenapa dilakukan pengecekan nul atau enggak dulu ya? Karena kalau kita mau hapus yang 20 kayak gini, otomatis yang bakal naik itu di antara 12 dan 13. Nah, tapi ini kan dia pelakukan pengecekan nih, current titik left child-nya 0 dan right child-nya 0. Nah, kayak gini. Nah, misal kita ambil kondisi yang 39 karena dia nggak ada anak yang dia nggak ada sebelah kiri, nggak ada sebelah kanan. Kan sesuai dengan kondisinya ya. Kan kondisinya di sini left child-nya 0 dan right child-nya 0. Nah, ini 39 cocok nih buat jadi case. 39 dia left child-nya 0, nggak ada left child. Dan right child-nya juga nggak ada. Oke. Nah, kalau dia nggak ada ya, kan 39 ini dieject nih. Apakah 39-nya itu sama dengan root? Enggak, dia nggak sama dengan root. Rootnya 30. Bukan yang ini berarti. Kita masuk ke else if. Is left child-nya itu true atau enggak? Nah, kita lihat nih di sini tadi. Is left child itu bernilai true kalau key-nya itu kurang dari current titik ID. Nah, current titik ID-nya itu ini 40 ini ya. Yang kita lihat nih di sini. Kalau current left child-nya itu lebih kecil, ya iya benar nih lebih kecil. Oh ya udah, kita langsung nih parent titik left child-nya kita jadiin current titik left child. Nah, kita kan mau hapus 40 nih misal. Nah, maka 40 ini kita jadiin 39. Nah, kayak gini. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, dia langsung nge-return, berarti 39 yang ini bakal dihapus kayak gini. Nah, 39-nya bakal naik kayak gini ya. Jadi 40-nya tadi dihapus, 39-nya naik. Nah, tapi gimana ceritanya kalau kita mau hapus yang 12 nih, misal bukan 12, sorry. Kita mau hapus yang 20. Kalau tadi kan kita hapus 40, yang 39 naik ke atas. Nah, kalau kita hapus 20, siapa yang naik? 12 atau 23? Nah, di sini makanya kita lihat di sini. Di sini ada else if nih untuk pengecekan. Right child-nya itu 0 apa enggak? Left child-nya itu 0 apa enggak? Nah, kalau dia enggak 0, nah kita bakal masuk ke else ini. Nah, gitu ya. Kita bakal langsung masuk ke else if yang terakhir. Ini mungkin agak rada pusing ya, tapi mungkin coba kalian pahami sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau ini kurang sini. Oke. Kita misal mau hapus yang 20 teman-teman. Nah, ini kita buat dulu nih. Not successor ya. Nah, di sini ada metode successor. Nah, yang dipanggil itu parameternya si current ya. Untuk yang mau dihapus, yang mau dihapuskan 20 nih. Nah, kita lihat dulu nih. Current delete successor di sini ada ya. Kita lihat successor parent-nya diisi dengan del node. Node-nya yang suksesornya kita isi dengan del node, current-nya diisi dengan del node titik right child-nya. Oke. Nah, jadi si get successor ini bertugas untuk mengembalikan nilai yang bakal menggantikan si 20 ini.
Nah, contoh ya di sini kita kan mau hapus 20. Nah, kita cari dulu nih 20-nya itu anaknya di antara kedua anaknya ini mana sih yang lebih besar, yang lebih kecil dari dia ya. Nah, misal yang lebih kecil itu adalah 12. Berarti yang bakal naik nanti adalah 12. Kebalik. Kita cari yang terbesar ya di antara dia. Nah, yang di antara terbesar ini kan 23. Berarti nanti 23 itu bakal naik ke sini. Nah, kayak gini. Terus 23-nya bakal dihapus. Nah, tapi nggak segampang itu ya. Kenapa? Karena 12 ini datanya itu kesimpan bukan di 23, tapi kesimpan di 20. Nah, gimana caranya supaya nanti ketika 20 dihapus, 12-nya pindah ke 23. Gitu. Kan dia kan punya left child ya tadi ya. Jadi si 12 ini punyanya si 20. Dia berada di left child. Kalau kita hapus 20-nya, otomatis 12 juga hilang. Kenapa? Karena 12 itu nempel sama si 20. Nah, supaya itu nggak terjadi, kita pindahin dulu nih. 12-nya kita pindahin ke kanan sini. Nah, 12-nya kita pindahin ke kanan, ke bawah 23. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, nah nanti kayak gini, 12-nya bakal ada di sini, 12 yang ini kita hilang. Nah, kayak gini jadinya. Terus 20-nya kita hapus, kita ganti dengan 23, 23-nya bakal berubah jadi 12. 12 yang ini hilang. Ini bakal jadi kayak gini dia. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Jadi kita pindahin dulu nih 12-nya yang tadi ada di 20 ya. Si pairnya. Kita ubah nih, pairnya 12 itu bukan lagi 20, tapi jadi 23. Kayak gitu. Jadi kuncinya gunanya successor itu untuk menaikkan si parentnya ya, mengubah parentnya gitu. Ini kayaknya nggak perlu dulu aku jelasin. Kita langsung masuk ke display tree ya. Nah, display tree-nya ini rada pusing juga, tapi coba kalian buat pahamin. Nah, di sini kita punya stack baru ya. Stack itu kalian udah pelajarin sih harusnya di video sebelumnya. Kalau kalian belum pelajarin, silakan kalian tonton dulu video sebelumnya. Nah, di sini aku kasih nama global stack. Nah, global stack-nya aku masukin root. Nah, jadi aku masukin nih stack pertamanya yaitu root. Terus integer and blank-nya itu aku isi dengan 32. Berarti maksimal itu ada 32 item ya, nggak boleh lebih. Tuh. Nah, di sini aku punya boolean is row empty. Kalau row-nya itu kosong, maka aku bakal false. Aku bakal jadiin false. Nah, di sini aku buatin dulu system out print supaya dia punya baris, nah titik-titik gitu. Terus kita lakuin perulangan. Selagi row-nya itu false, maka yang di dalam while ini kita tetap melakukan ya, perulangin gitu. Kalau dia udah false atau udah kosong, maka kita system out print titik lagi supaya menandakan bahwa itu udah berakhir ya. Nah, di sini kita coba aja langsung masuk ke dalam while-nya. Nah, jadi sini kan tadi kan yang di atas global, yang stack yang di sini itu lokal. Nah, terus kita lihat nih, is row-nya itu, is row empty-nya itu true atau false. Nah, nanti is row empty-nya kita ubah jadi true. Terus kita lakukan lagi perulangan di dalamnya menggunakan for i ya, menggunakan for i biasa. Kita kasih nama J sini, J-nya sama dengan 0. Terus dia bakal ngelakuin perulangan sebanyak kurang dari 32. Nah, terus J-nya kita plus, kita increment. Kita system out print kosong kayak gini. Supaya nanti dia bakal ada jaraknya. Kayak yang aku buat tadi mana ya. Nah, kayak gini supaya nanti dia ada jarak kayak gini. Terus kita lakuin lagi while di sini ya. Kalau global stack-nya itu isinya is empty, kalau is empty-nya itu sama dengan false, berarti dia masih ada isi. Kalau isinya itu masih ada, maka dia bakal lakuin perulangan di dalam ini. Nah, dia isi dulu node .tmp ya. Kita kasih nama tmp di sini. Terus global stack-nya kita ambil, kita pop nih. Jadi stack yang kita masukin tadi kita ambil, kita pop yang paling atas. Terus kita cek ini, tmp-nya itu null enggak. Kalau dia enggak null, maka kita print tmp.id-nya. Terus kita masukin ke stack.
tempe left child, terus kita masukin lagi tempe right child. Nah, kenapa leftnya dulu baru kanan? Karena kita nanti bakal ngeluarin isinya itu dari kiri dulu ya, baru ke kanan. Terus di sini cek nih, tempe titik left child-nya itu 0 apa enggak? Atau tempe titik right child-nya itu tidak sama dengan 0. Selagi dia keduanya enggak 0, maka row-nya itu ada. Nah, kita isi dengan false kalau ada. Nah, ini kan namanya is row empty ya. Dia ada enggak? Dia ada. Kalau ada berarti kita masukin false ya. Nah, di sini kita masuk ke else. Kan tadi kan if-nya kalau tempe-nya itu 0 ya. Nah, sekarang kalau dia enggak 0. Nah, kalau dia enggak 0, kalau dia 0, dia masuk ke sistem outprint dulu. Kita masukin titik-titik kayak gini ya. Karena artinya itu enggak ada nilainya. Jadi nanti yang kosong itu diisi dengan titik-titik kayak gini. Minus-minus. Nah, terus local stack-nya kita push 0. Local stack-nya juga kita push dengan 0. Kenapa? Karena dia nggak ada lagi, habis itu 0. Itu ya. Jadi row-nya kosong nanti. Terus kita lakuin lagi perulangan. Kita lakuin sebanyak n blank-nya. Terus kita kaliin dengan 2. Terus kita kurangin dengan 2. Nah, ini kenapa kayak gini? Nggak usah tanya, karena rumusnya emang gini. Terus kita keluarin sisa outprint spasi ya. Supaya nanti dia ada jarak di antara nilainya. Terus kita perulangin lagi untuk menciptakan baris baru. Terus n blank-nya kita bagi 2. Karena tadi n blank-nya kan kita udah baris pertama ya. Jadi setiap baris itu bakal dibagi 2. Nah, terus selagi local stack-nya itu kosong, maka kita bakal masuk ke global stack-nya push ya. Jadi global stack-nya itu kita push. Isinya apa? Kita isi dengan local stack titik pop ya. Nah, bagi kalian belum tahu pop itu apa, kalian bisa pelajarin dulu video sebelumnya yang ada di playlistnya, yang ada di videonya stack dan queue ya. Yang gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kita ada 2 metode tambahan, yaitu get maksimum dan get minimum. Jadi untuk ngambil nilai tertinggi dan nilai terendah. Ini cukup mudah ya. Nah, misal aku mau cari yang get maksimum. Nah, kita tahu ya, kalau kita mau masukin nilai, itu dia bakal nyari kiri dan kanan. Berarti secara teori, yang paling kiri ya, itu yang paling kecil. Yang paling kanan itu adalah yang paling besar. Jadi mudah. Jadi kita tinggal lakuin perulangan. Kalau misal contoh di sini kita mau cari yang maksimum ya, yang paling besar. Kita buat current dulu. Di sini current-nya itu root. Kita lakuin perulangan. Selagi current titik right child-nya itu enggak sama dengan 0, maka kita masuk ke right child-nya. Jadi kalau si 30 ini dia punya right child, ya masuk ke right child-nya. Jadi 30, kita cek nih, ada nggak right child-nya? Ada. Oh, masuk nih kita ke right child. Jadi berubah nanti si current-nya berubah jadi 40. Kayak gitu. Dia lakuin terus, pindah ke kanan lagi sampai dia udah nggak ada lagi nih kanannya. Nah, kalau udah nggak ada ya udah kita balikin aja current-nya, karena itu yang paling kanan ya, udah paling maksimum. Sedangkan untuk yang get minimum, yang paling kecil ya sama, dia bakal terus lakuin perulangan sampai dia berada di sebelah kiri. Kayak gitu. Ini aku ada ininya, app-nya ya. Tapi untuk perulangannya di sini nggak bakal aku buat dulu. Kayak gini. Nah, ini aku udah masukin nilai-nilainya. Terus aku coba cari maksimum, aku coba cari minimumnya ya. Ini kita coba run. Nah, ini bakal keluar nih. Maksimumnya 97. Benar ya. Minimumnya yang paling kecil itu 12. Nah, ini coba kita display ya. Cek display. Ini terus kita coba run. Kita coba run. Nah, kalau di display dia bakal kayak gini. Jadi rootnya itu 50. Kenapa 50? Karena nilai yang paling awal kita masukin itu 50. Jadi nilai pertama itu bakal jadi root ya. Nah, row pertama itu isinya ada 25 dan 75, row kedua ada 12, 37, terus kosong ya, karena nggak ada isi, terus ada 87. Nah, kayak gitu. Ini maksimumnya 97, minimumnya 12. Kayak gitu, mungkin kalian rada bingung dengan penjelasanku, tapi kalau masih bingung, silakan kalian tonton lagi, ulang lagi videonya. Atau masih kurang jelas, kalian boleh searching sendiri di internet. Okay, thank you for watching and see you next time.